Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Teman-teman semuanya, kita ngelihat Bitcoin per malam hari ini udah berhasil reclaim $70.000 ya. Jadi so far so good. Movement market rata-rata itu cenderung bullish. Altcoins juga menghijau karena Bitcoin dominance-nya juga lagi dalam kondisi koreksi. And di video update Altcoins hari ini kita ada request ya dari teman-teman viewers, yaitu seputar EVO. EVO terakhir kali saya update itu adalah 2 pekan lalu, which means pada kala itu saya lihat belum terjadi breakout, namun kita udah ngelihat ada indikasi potensi terjadinya reversal. Jadi pada saat itu terjadi, lebih kurangnya tuh di EVO kita ada marking sekitar area higher low ini, dan kemudian kita notice bahwa ini harusnya menjadi bagian dari pullbacknya dia ya, retest ke level-level 0,62%. Karena saya ingat banget after this nggak lama kita ada manfaatkan juga ya kesempatan ini untuk buy atau long on EVO, terutama di futures marketnya, dan so far resultnya cukup oke. Sampai akhirnya kita mendapati saat ini EVO sedang dalam kondisi koreksi. And FYI teman-teman, EVO ini udah bahasnya cukup lama ya, dari 1 bulan lalu. Pada saat itu EVO masih dalam bentuk airdrop ya di dia punya platform. Jadi kalau teman-teman transaksi di platform mereka, kalian bisa dapetin token EVO itu sebagai airdropnya. Dan kemudian nggak lama launching di launch poolnya Binance. Semenjak itu kita ngelihat EVO kecenderungan cukup populer ya di kalangan DEX perpetual. Jadi banyak orang yang mungkin saat ini ya mempertimbangkan bahwa EVO ini akan menjadi salah satu best performance ya untuk si DEX. Ya, DEX derivatif ini ya, DEX platform pada derivatif ini teman-teman, atau DEX futures ya, platform lebih kurang ya. Alright, so kita mau update sedikit ya progres daripada si EVO ya. Sejauh ini sih kalau kita ngelihat EVO kecenderungannya bullish ya. One of a good sign dia bisa dibilang bullish itu adalah ketika kita ngelihat pada prosesnya teman-teman, dia waktu itu kita review ya sekitar 2 minggu lalu itu posisi EVO masih di sini ya, more or less pada kala itu dia belum breakout nih, sekitaran $2,34, which means di kisaran area ini setelah kita ngelihat dia konsolidasi dalam waktu yang cukup lama ya, more or less-nya kalau teman-teman notice ini dia konsolidasi sekitar 6 harian ya, lebih kurangnya 36 bars, dan kemudian terjadi breakout dengan sangat impulsif. Nah saat ini gimana progresnya EVO? Mungkin kalau kita coba untuk hubungkan trendline, of course kita akan melihat bahwa trendline ini kelihatannya telah berhasil di breakdown ya. But I think lebih penting daripada itu, teman-teman harusnya coba untuk notice ya secara struktur sih. Kalau menurut saya EVO ini tentu saja dalam keadaan yang relatif bullish ya. Kita lihat bahwa posisi high point-nya itu telah berhasil create higher high. Kemudian pada prosesnya teman-teman di sini sebenarnya terdapat beberapa area yang bisa diconsider ya sebagai salah satu area yang bagus untuk kalian ngebit gitu. Salah satunya adalah kita ngelihat di range area ini terdapat imbalance, kemudian at the same time di range area ini juga ya bisa dikatakan dengan istilah area demand teman-teman sekalian ya. Kenapa sih di area ini demand gitu? Kita harus sadari bahwa proses yang terjadi di sini itu cenderung terkonsolidasi, sehingga teman-teman di level atau di area tersebut kita bisa katakan bahwa ini adalah area yang cenderung memiliki volume cukup besar. Ya, kalau kalian lihat cuman ada 2 area dengan volume besar. The first one adalah di sini, dan itu terjadi karena konsolidasi. Ya, area kedua dengan volume besar adalah di sini, teman-teman, yaitu di kisaran area ini. Jadi kita bisa katakan bahwa 2 area tersebut merupakan area yang sangat memegang peranan penting ya pada EVO. Dan pada saat ini EVO sedang terkonsolidasi, itu artinya ada istilahnya ada proses building order yang sedang diciptakan ya oleh para pelaku pasarnya teman-teman. Yang saya nggak tahu adalah bagaimana prosesnya nanti. Apakah kita akan langsung lihat dia mengalami breakout dengan impulsif, atau ada kecenderungan EVO di sini harus mengalami fake out dulu, mengambil liquidity, baru kemudian dia bisa rebound lagi. Ya, satu hal yang saya perlu yang perlu kita notice lah ibaratnya adalah selama dia tidak break di bawah area $2,4, ini artinya EVO masih tetap dalam struktur yang cenderung bullish. So, teman-teman sekalian, kita bisa consider ini adalah pullback dia, dan kemudian kita ngelihat dia start create higher high. Maka Anda bisa gunakan Fibonacci retracement from the very bottom, lebih kurang di sini. Kalian tarik ke atas teman-teman, kira-kira sampai di range area ini. Nah, yang kita dapatkan saat ini, EVO itu retest terhadap 0,62%. Ya, dan 0,79% posisinya itu belum di break atau belum di retest gitu ya. Dan so far sih kita ngelihat ya, kita bisa dibilang cukup bertahan lah ya di kisaran area ini, sehingga bisa dikonsider bahwa EVO
ya saat ini tuh sebenarnya berada di dalam area support yang cukup krusial ya, bahkan saya bisa bilang teman-teman ini sebenarnya adalah area confluence juga. Jadi confluence-nya itu antara apa ini ya, jadi kalau kalian notice ini tuh sebenarnya adalah support sebelumnya becomes resistance juga ya, di saat yang sama ini support becomes resistance, and then setelah dia breakout saat ini becomes support lagi. Ya, so far udah mempertahankan EVO cukup lama lah di kisaran area tersebut. Jadi di range area itu kita bisa simpulkan bahwa ini adalah range area support and resistance-nya dia. Jadi saya bisa marking lebih kurangnya seperti ini ya, untuk kasih tahu ke teman-teman bahwa oh ini nih ada area support resistance bagi si EVO itu sendiri. Nah lalu teman-teman sekalian, di sisi lain, kita juga bisa katakan bahwa EVO ini sebenarnya ya masih di dalam range area konsolidasinya. Jadi dia membentuk sebuah pola yang dinamakan dengan symmetrical triangle pattern, dan kita butuh EVO itu breakout dulu, baru kemudian kita bisa katakan ini benar-benar bullish gitu. Mungkin kalau kita nggak hubungkan trendline dari paling atasnya pun sebenarnya seperti ini pun menurut saya sudah cukup gitu ya. Kita ngelihat bahwa in the end dia konsolidasi, dan konsolidasi ini biasanya kecenderungan adalah proses untuk persiapan pergerakan yang sangat-sangat impulsif setelahnya ya, but probably kita akan butuh waktu cenderung cukup lama ya, walaupun saat ini kita sudah mencapai atau mendekati range ujungnya dia, sehingga soon or later kita akan dipaksa untuk either itu dia memilih breakout ke atas atau dia akan cenderung breakdown ke bawah gitu ya, meneruskan potensi koreksi yang sedang berlangsung, sehingga di satu titik bisa aja ya koreksi tersebut menyebabkan terjadinya fake out. Nah ini bukannya sekali dua kali nih untuk case istilahnya di crypto market gitu. Kita juga sering kali menemukan proses-proses di mana ada fake out terjadi terlebih dahulu sebelum the real movement-nya dia. So more or less itu jadi consideration kita untuk sementara waktu ini teman-teman sekalian. After all, saya pribadi masih melihat bahwa EVO ini cenderung bullish. Ya ini cuma masalah waktu aja, dan kelihatannya kita harus lebih bersabar menunggu hingga adanya breakout yang benar-benar terjadi ya dengan kondisi yang sangat impulsif itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sendiri mempertimbangkan, katakanlah kalian berencana untuk hold EVO di spot ya, sebenarnya menurut saya cukup oke. Bahkan kalau misalkan kalian mau cari area range untuk nanti kalian belanja lagi ya, katakanlah fake out terjadi, jadi dia ada proses retest dulu nih antara 274 atau dibalik 247 ya, di kisaran dua area itu menurut saya adalah area yang cukup ideal. Lantas bagaimana kalau misalkan saya pengen beli di sini? Menurut saya nggak ada masalah. Toh harganya sudah konsolidasi. Ibaratnya apa teman-teman? Harga naik, kemudian dia pullback. Nah, kenapa dia ketahan di sini gitu kan? Kenapa dia terkonsolidasi di sana? Ya, simple logic saya sih mempertimbangkan bahwa saat ini sedang ada proses akumulasi gitu loh. Jadi setiap kali harga turun ada orang yang bersedia untuk membeli. Yang mereka cicil beli dan coba untuk pertahankan harganya di kisaran range area ini. More or less ini yang sedang berlangsung pada si EVO. Jadi teman-teman sekalian, ya kembali lagi ke masing-masing punya research ya, masing-masing punya analisis juga. Kalau kalian merasa EVO ini cukup bagus, ya kalian mungkin bisa keep barangnya, mungkin bisa kalian pertimbangkan untuk manfaatkan di sisi long positionnya. Kalau misalkan kalian trade di futures market, ya pastikan gunakan risk yang proper. Ya, jangan transaksi dengan risk yang lebih besar teman-teman, mengingat minggu ini juga akan ada CPI yang dirilis pada sekitaran hari Rabu di jam 7:30 malam. So you guys have to be careful, terutama buat kalian yang masih aktif bertransaksi harian ya, itu perlu banget untuk diperhatikan. Alright, so sekiranya itu ya, it's a very quick update for EVO sementara ini. Oh mungkin sedikit tambahannya teman-teman, berbicara soal potensi target kali ya. Jadi kita katakanlah sekarang ngelihat EVO nih kecenderungan kan sedang dalam proses konsolidasi. Ya, kalau misalkan dia berhasil breakout, saya pikir the next rational area ya, atau kita bisa bilang target yang sangat-sangat konservatif itu bisa mencapai $4,5 ya. Taunya dari mana, Vin? Sebenarnya simpelnya adalah kita gunakan Fibonacci retracement ya. Saya gunakan minus 0,27, dan untuk mungkin yang lebih confident ya mungkin 5,38 itu sangat-sangat possible juga kok untuk tercapai. Ya karena menurut saya ini masih area yang cenderung ya bisa dibilang EVO ini masih punya ruang gerak yang sangat signifikan lah, cukup besar, cukup masif teman-teman. After all, kalau misalnya kalian menghubungkan seperti ini pun ya, katakanlah ini membentuk ascending triangle ya, nggak salah juga sih. Bisa jadi kita katakan seperti itu nantinya, kalau kita katakan di resistance yang sama. Alright, so that's gonna be the update from me ya, untuk seputar EVO. Semoga kiranya informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya untuk Bitcoin. Selamat
Lebaran ya buat teman-teman semua yang merayakan. Semoga yang mudik juga dilancarkan, bisa tiba di tujuan dalam keadaan selamat. Dan see you guys again soon in the next Bitcoin update dan juga di live streaming minggu ini. Cheers, bye guys.